Pemirsa, pengungsi erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur masih bertahan di tempat pengungsian di SD Negeri 4 Supi Turang. Pengungsi rutin mendapatkan pemeriksaan kesehatan, hanya keluhan penyakit ringan. Sejak awal erupsi Gunung Semeru, SD Negeri 4 Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur dijadikan tempat pengungsian. Saat ini sebanyak 347 jiwa masih bertahan di tempat pengungsian ini. Para pengungsi menempati 6 ruangan, mendapatkan pengawasan kesehatan petugas yang bertugas di pos kesehatan dalam 2 shift. Selama 1 minggu mengungsi, pengungsi hanya mengeluhkan sakit ringan seperti pusing dan gatal-gatal. Sementara pengungsi memiliki gejala sedang dehidrasi dirujuk ke puskesmas. Keluhan tiap hari rata-rata sampai berapa orang ini, Kak? Untuk keluhan setiap hari ini sekaligus ratusan, Pak. Ratusan, jadi dari mulai tanggal 6 sampai hari ini itu 100 lebih. Untuk pengungsi yang mengeluh ada keluhan. Penyakit yang jauh lebih berat, kalau lebih berat biasanya ada hidrasi ya. Itu tetap langsung kita rujuk ke puskesmas terdekat, di sini di puskesmas Pronojiwo. Tapi sejauh ini sudah ada, Kak? Sejauh ini ada beberapa, Pak, tapi kondisinya sudah membaik ya. Oke. Erupsi Gunung Semeru di Lumajang terjadi Sabtu pekan lalu. Hingga 11 Desember jumlah korban meninggal 43 orang. Korban luka-luka 104 orang dan 32 orang luka berat. Jumlah pengungsi meningkat 6.022 orang, tersebar di 15 titik. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Sepekan Gunung Semeru meletus, PMI Indonesia melakukan kegiatan sosial di lokasi. Bantuan kemanusiaan diberikan oleh PMI terhadap korban guguran awan panas Semeru, seperti makanan, minuman, terpal, dan armada untuk menanggulangi pasca guguran awan panas Semeru. Antrian terlihat saat anggota PMI membagikan bantuan. PMI membantu sejumlah hal termasuk evakuasi, pembukaan klinik, dan juga distribusi air bersih. Sedikitnya 5.000 liter air sudah dialokasikan ke sejumlah lokasi pengungsian. Ya, sementara itu pemirsa, Palang Merah Indonesia juga turut menggalang bantuan untuk korban guguran awan panas di Semeru, Jawa Timur. Kita akan berbincang langsung dengan Bapak Ridwan Sobri Charman, Kepala Tanggap Darurat dan juga Pemulihan PMI Pusat yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Pak. Sore, Mbak Irma. Iya, selamat sore Pak Ridwan. Baik, Pak Ridwan sehat ya kondisi di sana? Alhamdulillah sehat. Baik, sepekan ini bencana Semeru melanda begitu. Bantuan apa sebenarnya yang saat ini sedang difokuskan oleh PMI di sana? Ya, terima kasih kesempatannya. Yang pertama kaitannya dengan sepekan setelah erupsi Gunung Semeru ini, PMI memang pertama masih mendukung kaitannya dengan evakuasi ya. Evakuasi bersama rekan-rekan juga kami turut serta di sana dengan mengirimkan 2 tim, dan kemudian selain dari itu untuk korban yang mengungsi, maka kami juga fokuskan untuk aktivitas-aktivitas lain seperti halnya layanan kesehatan, kemudian juga promosi kebersihan yang tidak kalah penting, di mana pengungsi-pengungsi ini menjadi prioritas kami saat ini. Termasuk juga di dalamnya adalah mencoba memberikan air bersih dan juga sanitasi gitu. Saat ini kami telah memberikan lebih dari 43.000 liter air bersih di sekitar Kecamatan Candipuro dan juga Pronojiwo ini untuk mensuplai mereka yang berada di titik-titik pengungsian, baik itu di sekolah, kemudian titik-titik pengungsian yang sifatnya juga terbuka. Dan selanjutnya juga kami juga mendistribusikan beberapa perlengkapan kebersihan, Mbak, atau dalam hal lain hygiene kit gitu ya. Hygiene kit dan perlengkapan kebersihan, termasuk juga family kit, yang itu menjadi kebutuhan utama juga bagi mereka yang saat ini berada di pengungsian, karena kita tahu bahwa mereka hampir mungkin tidak bisa membawa apa-apa gitu ya dari rumah yang terkena erupsi tersebut. Termasuk juga kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya seperti juga selimut, kemudian terpal, apakah itu bisa yang digunakan untuk alas,
untuk atap dan lain-lain. Jadi itu adalah bagian dari apa yang telah PMI berikan Baik. kepada operasi. Baik, Pak Terima kasih, Ridwan. Mbak. Baik, Pak Ridwan, PMI Oke. juga kemarin sempat menginformasikan bahwa menurunkan 2 kendaraan Haglund begitu untuk membantu proses evakuasi Ya. di sana. Dan saat ini operasional dari 2 kendaraan tersebut seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, difokuskan untuk apa untuk hari ini? Ya, memang PMI kemarin kita mobilisasi Haglund untuk melakukan evakuasi ya. Sambil kita juga memaksimalkan Haglund ini selain evakuasi, kita juga membantu masyarakat untuk memindahkan barang-barang yang mungkin bisa diselamatkan gitu. Jadi evakuasi juga berjalan kemarin bagian di sektor A gitu ya. Kemudian memang karena wilayahnya juga areanya masih panas, bahkan sebagian area juga dilarang masuk, maka ini menjadi concern kami bagaimana Haglund ini bisa sangat bermanfaat di wilayah di tempat evakuasi terjadi, Mbak. Baik, Pak Ridwan, Jadi itu siap. Baik, kita berbicara mengenai kondisi dari para pengungsi. Bagaimana PMI melihat kondisi para pengungsi? Dikabarkan pengungsi ini sudah mulai menderita sakit ringan begitu. Iya, terkait dengan kondisi para pengungsi sendiri, memang pengungsi saat ini mereka selain beraktivitas di pengungsian, mereka juga beraktivitas di lainnya ya, artinya ke tempat rumahnya. Jadi kalau sebagian besar pengungsi malam kembali ke tempat pengungsian, maka di siang hari mereka biasanya juga mencoba mencari apa yang bisa diambil gitu ya, apa yang bisa diselamatkan dari rumahnya mereka. Jadi memang relatif itu yang ada. Kemudian dari sisi kesehatan, mereka juga bisa mendapatkan akses kesehatan, termasuk juga yang dilakukan oleh Palang Merah maupun organisasi lain, termasuk juga pemerintah daerah, dan ini juga menjadi sangat penting gitu ya, untuk para pengungsi sendiri. Baik, Pak Ridwan tadi menyampaikan sejumlah bantuan yang dikirimkan untuk para pengungsi. Bagaimana distribusi dari bantuan yang berasal dari PMI? Apakah saat ini berjalan baik? Karena tadi sempat disampaikan saat live report begitu adanya warga pribadi yang menyerahkan langsung bantuan sehingga membuat tadi distribusi untuk bantuan tersebut terhambat. Ya, memang langkahnya adalah ya mereka mungkin dengan inisiatif bahwa bantuan itu bisa langsung disalurkan, dan tetapi juga kita harus pahami bahwa koordinasi antar penyaluran bantuan juga harus dilakukan gitu ya. Hal ini memang untuk menghindari adanya tumpang tindih ataupun kemudian donasi ataupun bantuan yang tidak merata gitu. Dan menurut hemat kami, apapun yang kita lakukan di lapangan, maka sebaik mungkin kita harus melakukan juga koordinasi kepada tokoh-tokoh ataupun penanggung jawab dari operasi bencana itu sendiri, terutama dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Ya, alangkah baiknya begitu dipusatkan untuk bantuan ya, seperti itu. Mungkin singkat saja Pak Ridwan, saat ini kan menurut informasi bantuan dari untuk makanan begitu sangat berlimpah untuk para pengungsi. Apa yang saat ini justru dibutuhkan dan belum didapatkan oleh para pengungsi? Ya, untuk kebutuhan saat ini memang disampaikan tadi, makanan sudah cukup banyak gitu ya, dan kami pikir itu sudah cukup untuk sampai beberapa bulan ke depan bahkan ya. Ya. Tapi kemudian dengan kebutuhan-kebutuhan lain seperti halnya mungkin pakaian yang baru ya, pakaian dalam, itu juga kemudian kebutuhan wanita ataupun anak-anak, seperti halnya mungkin kebutuhan bayi dan lain, itu juga menjadi kebutuhan primer kita dalam saat ini, sehingga ini bisa tersalurkan. Baik, Pak Ridwan. Baik, tadi sudah disampaikan beberapa kebutuhan yang tentu saja sangat dibutuhkan para pengungsi dan belum didapatkan saat ini. Mudah-mudahan para relawan juga ini menjadi catatan begitu ya. Terima kasih Bapak Ridwan Sobri, Carman, Kepala Tanggap Darurat dan juga Pemulihan PMI Pusat sudah berbagi informasi bersama kami sore hari ini. Salam sehat selalu Pak Ridwan.
Baik pemirsa, ratusan siswa di Sragen, Jawa Tengah ini mengumpulkan dana bantuan untuk korban Gunung Semeru. Bantuan akan dikirimkan melalui amal lazismu. Sumbangan dari ratusan siswa SD Birul Walidan Sragen, Jawa Timur terkumpul sebesar 10 juta lebih. Sumbangan ini digerakkan sendiri oleh para siswa yang mengumpulkan secara swadaya. Sementara dana yang terkumpul akan disalurkan melalui amal lazismu yang akan dikirimkan hari ini. Menolong sesama sudah menjadi kebiasaan bagi para siswa. Setiap ada bencana alam, siswa dengan sendirinya bergerak untuk mengumpulkan bantuan. Diharapkan bantuan ini bisa meringankan beban korban erupsi Semeru. Pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami di MNC News.